masuk ke bab 2, yaitu program linear. Jadi sub pertama yang akan dibahas hari ini adalah SPTLDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita sekarang masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan di sini akan dibahas apa itu pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian cara menggambar garis dari suatu pertidaksamaan, kemudian dan membaca grafiknya gitu ya. Tapi kalian harus tahu dulu nih apa sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Sistem, kenapa disebut sistem? Karena di sini ada contoh soalnya ya. Jadi kita bandingkan dari yang sebelah kanan. Di yang si X sama Y ini hanya syarat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah si dua pertidaksamaan ini. Nah, kenapa disebut sistem? Karena di sini ada lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi ada dua gitu ya. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 gitu. Jadi di sini kalau satu disebutnya bukan sistem gitu. Berarti disebut lebih dari satu pertidaksamaan. Kemudian kenapa disebut pertidaksamaan? Karena di sini tandanya pertidaksamaan. Bukan persamaan ya. Kalau persamaan kan tandanya sama dengan. Kalau di sini tandanya pertidaksamaan. Tanda dari pertidaksamaan tuh apa aja? Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Ini tanda dari pertidaksamaan. Kemudian disebut linear karena ini akan membentuk suatu garis gitu ya. Kemudian dua variabel, karena di sini kita fokus pada dua variabel, ada X, ada Y gitu ya. Ada X, ada Y gitu. Kalau misalnya mau pakai P dan Q ya boleh P, Q gitu ya. Jadi contohnya yaitu X dan Y. Jadi dia terdiri dari satu pertidaksamaan, kemudian ditandai dengan pertidaksamaan ini, kemudian akan membentuk suatu garis, kemudian dua variabel contohnya adalah X dan Y. Nah, sekarang kita langsung masuk dari cara membuat grafik dari suatu pertidaksamaan yang diberikan. Satu lagi yang mesti kalian tahu yaitu tanda pertidaksamaan ini yang dulu waktu kelas 10 ya. Kalau kurang dari dan lebih dari itu garisnya dia putus-putus. Jadi ketika dia membentuk garis dia putus-putus seperti ini. Tapi kalau misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, dia garisnya tebal gitu ya, atau tidak putus-putus langsung gitu. Kita masuk ke SPTLDV, membentuk grafik ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, membentuk grafik. Nah, di sini langkah yang pertama adalah, ini boleh pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua gitu ya. Jadi kita fokus untuk mencari X dan Y-nya, titik X dan Y-nya agar dia bisa membentuk suatu garis nanti gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita jadikan dulu sama dengan ya. Karena kita sedang mencari X dan Y-nya. Jadi gunakan X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Dan nanti Y-nya jadi sama dengan 0 juga. Langkahnya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka 2 diganti jadi 0 gitu kan. Ditambah Y sama dengan 4. Maka jadinya 2 kali 0, 0. Maka sisanya Y sama dengan 4. Berarti titiknya apa? Titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya jadi 0 berarti gimana? 2X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2 ya. Jadi berapa titiknya? X-nya 2, Y-nya 0. Gitu. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Jadikan sama dengan dulu. Kemudian X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi ketika X-nya diganti 0, 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 12. Maka 3 kali 0 kan 0. Berarti sisanya 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 4. Jadinya 3.
Maka ketika X-nya 0, Y-nya 3. Gitu ya. Kemudian Y-nya kita ganti jadi 0. Berarti jadinya 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12. Karena ini habis ya, 0. Jadi X sama dengan 12 per 3. Sama aja 4. Jadi berapa titiknya? Ketika X-nya 4, Y-nya 0. Setelah sudah dapat semua titik-titiknya, yang 2x plus y sama dengan 4 kan ini titiknya ya. Kalau 3x plus 4 y sama dengan 12, ini titiknya. Nah, sekarang kita uji dengan 0,0 gitu. Uji dengan 0,0. Maksudnya gimana? Misalnya gini. 2x plus y kurang dari sama dengan 4, kita coba x-nya kita ganti jadi 0. 2 dikali 0, terus y-nya kita ganti jadi 0. Berarti kan ini sama aja 0 kan? 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Betul ya? 0 kurang dari 4. Berarti benar. Gitu. Kalau misalnya yang ini, uji dengan 0,0, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Berarti sama aja 0 kurang dari sama dengan 12. Betul ya? 0 itu lebih kecil atau kurang dari 12 gitu. Jadi ini juga bernilai benar. Jadi ketika bernilai benar, arahnya ke 0. Tapi kalau misalnya salah, dia arahnya menjauhi 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya benar, arahnya itu dia mendekat ke 0. Tapi kalau dia salah, dia menjauh dari 0 gitu. Maksudnya gimana sih? Coba kita masuk ke grafiknya ya. Nah, sekarang kita gambarkan ke grafiknya. Tadi kesimpulannya, untuk 2x plus y kurang dari sama dengan 4, didapat titiknya ini dan bernilai benar gitu kan. Kemudian ini juga bernilai benar. Nah, kita gambar dulu 0,4 dan 2,0 yang ini ya. 0,4 berarti 0, ini kan 0, 4-nya di atas, gitu ya. Karena 4 itu kan Y. Nah, kita tandain dulu, kemudian 2,0, 2-nya di X. Berarti 4 sama 2 ini kita jadikan garis. Kemudian 0,3, X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini. 4,0 berarti X-nya 4 di sini. Kita jadikan garis juga dari 2 titik. Nah, ini kan garis yang pertama nih. Ini garis yang pertama bernilai benar. Katanya kalau benar itu arahnya ke 0. Berarti ini arahnya ke sini nih. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Kalau misalnya ini yang garis yang kedua, dia bernilai benar juga. Berarti garisnya ke sini juga kan? Ke 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat. Untuk syarat yang ini, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, selalu ke atas. Gitu ya. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, dia ke atas. Nah, sekarang kita gambarkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 gitu. Walaupun terlihat kotor nggak apa-apa ya. Kemudian kita lihat daerah mana yang terkena arsiran yang paling banyak gitu. Kalau ini kan kelihatan banget ya, ketika dia yang paling kotor atau yang paling kena garis pasti yang di sini kan, di daerah ini. Ini kena berapa nih? Kena dari garis yang ini kan 1, kena dari garis yang ini kan 2, terus kena dari garis yang ini yang syarat tadi. Nah, berarti ini adalah HP-nya.
daerah himpunan penyelesaiannya ada di dalam sini. Kalau ini kan cuma kena arsiran dari yang ini aja kan, dari garis yang ini sama yang ini, gitu ya. Yang penting tahu bagaimana cara membuat grafiknya dan himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua seperti ini ya. Jadi ini boleh kita tandai 1 pertidaksamaan yang kedua, dan ini pertidaksamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita selesaikan dulu. Berarti langkah pertama gimana? Kita jadikan dulu dia sama dengan, kemudian X-nya 0 gitu ya. Berarti kalau X-nya 0, berarti 4Y plus 0 sama dengan 24. Berarti 4Y sama dengan 24, Y sama dengan 6. Dari 24 dibagi 4. Berarti titiknya adalah 0,6. Kemudian kalau kita cari Y-nya, berarti ini jadi 0 kan? 0 ditambah 5X sama dengan 24. Maka 5X sama dengan 24, X sama dengan 24 per 5. Kemudian 24 per 5 ini kita cari sekitaran berapa koma berapa aja gitu. Berarti 24 per 5 adalah, sekarang kita cari pertidaksamaan yang kedua. Di sini aja boleh. Yaitu Y min 2X sama dengan 4, dan X kita coba sama dengan 0. Maka Y min 0 sama dengan 4 gitu ya, karena ini jadi 0. Y sama dengan 4, berarti 0,4. Kalau kita cari Y-nya, berarti 0 min 2X sama dengan 4. Berarti min 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per min 2. Berarti min 2. Berarti X-nya min 2, Y-nya 0. Kemudian jangan lupa uji titik dengan 0,0. Uji dengan 0,0. Dia bernilai benar apa salah ya? Kita tulis dulu. 4Y plus 5X kurang dari sama dengan 24. Kita jadikan ini 0 kan? 0 tambah 0. Berarti kan 0 kurang dari sama dengan 24. 0 itu lebih kecil dari 24, betul ya? Berarti ini bernilai benar. Kemudian yang nomor 2 ini pertidaksamaan yang kedua, uji dengan 0,0, berarti 0 atau langsung aja 0 gitu ya. 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti ini juga bernilai benar. Jadi nanti kesimpulannya dia mendekati 0 gitu. Y lebih dari sama dengan 1. Artinya kan Y sama dengan 1 ya. Jadi titiknya cuma ini aja nanti garisnya. Tapi kalau kita menguji ini benar atau salah, Y-nya kita jadikan dengan 0 kan. Jadi 0 lebih dari sama dengan 1. 0 lebih dari sama dengan 1 itu bernilai benar atau salah? Salah ya. Jadi kalau salah nanti dia menjauhi 0 gitu. Tadi kesimpulannya yang sudah dihitung kan kita dapat ini kan titiknya. Nah, sekarang kita masukkan garis yang pertama. 0,6. X-nya di 0 dan Y-nya 6. Misalkan di sini ya. Kita kasih titiknya, dan 4,8 berarti sekitar di sini. Mendekati 5 gitu ya. Berarti kita gambar. Nah, dan kita langsung gariskan dia bernilai benar atau salah. Jadi kalau misalnya dia bernilai benar, dia mendekatkan ke 0 gitu. Nah, kemudian 0,4. X-nya 0, Y-nya 4 berarti di sini ya. Min 2,0. X-nya di min 2 di sini. Kita gambarkan. Nah, katanya dia bernilai benar. Berarti ketika dia bernilai benar, maka dia mendekatkan ke 0. Nah, udah kelihatan mana yang kena arsiran banyak ya, daerah sini ya. Kemudian, tadi kan ini Y sama dengan 1 ya. Kan kalau ini namanya garis Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 4 gitu ya.
Kalau misalkan gini, garis X sama dengan gitu. Berarti kalau Y sama dengan 1, berarti di sini. Gambarkan dengan lurus. Dan dia bernilai salah, berarti kalau salah dia menjauh dari 0. Nah, kelihatan mana yang terkena arsiran yang paling banyak? Daerah yang di tengah ini ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya.